Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindita Rahma Nurfianti dari Fakultas Teknik jurusan Arsitektur. Di sini saya akan menjelaskan tentang ide bisnis saya, yaitu konsultan arsitektur. Di sini saya membuat tim rekan kerja yang terdiri dari saya sendiri sebagai tim leader, memimpin tim memberikan arahan, dan ada Marsha pertama sebagai customer service memberikan pelayanan, melayani konsumen, dan ada Farhan Akmal sebagai marketing, meningkatkan konsumen, menambah dan mencari konsumen, dan yang terakhir ada Dinda Rahma sebagai asisten membantu tim memberikan pelayanan dari kebutuhan tim. Di sini saya diajar oleh dosen pengampu oleh Bapak Muji Indrawanto. Oke, kita balik lagi ke topik. Problemsnya, yang pertama, kurangnya skill. Yang kedua, kurangnya memahami kepentingan owner. Yang ketiga, tidak dapat menyuguhkan konsep-konsep rancangan yang dapat dimengerti oleh owner. Yang keempat, harga penawaran jasa yang mahal. Solusinya seperti kedua gambar tersebut. Yang pandangan pertama, yang A itu desain interior, dan yang kedua adalah tampak luar atau fasadnya. Target customer, contoh 1. Klien atau pelanggan atau konsumen individu atau perorangan 60%. Yang kedua, klien atau pelanggan atau konsumen dari perusahaan swasta 30%. Yang ketiga, klien atau pelanggan atau konsumen dari perusahaan BUMN 5%. Yang keempat, klien atau pelanggan atau konsumen dari lembaga pendidikan 4%. Market sizing, contoh, pekerja 40%, pelajar mahasiswa 40%, pelanggan gateway 20%. Kompetitor, contoh, ada AutoCAD, ada Autodesk 3D Max, dan ada ULIT. Monetized atau business model. Yang pertama ada key partners. Yang pertama ada supplier pekerja arsitek dan sipil atau material, kayu, cat, PC, pasir, split, bata, keramik. Dan yang kedua ada supplier material interior dan produksi furnitur seperti plywood, MDF, MDF, HPL, dan lain-lain. Yang ketiga ada supplier peralatan dan mesin-mesin produksi. Dan lanjut kita ke key activities. Yang pertama ada desain arsitektur plus shop drawing plus RAB. Yang kedua ada desain interior plus shop drawing plus RAB. Yang ketiga ada jasa kontraktor arsitek dan sipil. Yang keempat ada jasa kontraktor interior dan furnitur. Yang kelima ada administrasi umum keuangan. Dan yang keenam ada pemasaran atau marketing. Dan selanjutnya ada key research. Yang pertama SDM, yang terdiri dari arsitek, desainer, sipil, drafter, admin, dan finance. Yang kedua ada tools design. Yang ketiga ada mesin atau peralatan produksi. Yang keempat ada kendaraan operasional. Yang kelima ada aset tetap. Yang keenam ada finansial. Selanjutnya ada value proposition. Yang pertama ada layanan jasa arsitektur atau interior yang berkualitas. Yang kedua ada waktu penyelesaian desain yang lebih cepat. Yang ketiga ada biaya RAB untuk pekerjaan sipil. Dan yang keempat ada desain fee di bawah standar perusahaan. Selanjutnya ada customer relationship. Yang pertama ada web atau blog, portofolio, artikel, tips. Yang kedua ada artikel dan tips berkala. Yang ketiga ada email greeting, WA atau line greeting. Selanjutnya ada channels, saluran komunikasi seperti web, blog, saluran pemasaran seperti marketing, koran, brosur, dan stiker, dan saluran distribusi seperti produksi dan operasi. Selanjutnya ada customer segment.
Yang pertama, klien atau pelanggan atau konsumen individu atau perorangan 60%. Yang kedua, ada klien atau pelanggan konsumen dari perusahaan swasta 30%. Yang ketiga, ada klien atau pelanggan atau konsumen dari perusahaan BUMN 5%. Dan yang terakhir, ada klien atau pelanggan konsumen dari lembaga pendidikan 4%. Selanjutnya ada cost struktur. Yang pertama, gaji tetap bulanan. Yang kedua, biaya akomodasi rutin. Yang ketiga, biaya operasional tetap kantor. Yang keempat, biaya operasional tetap workshop atau pabrik. Yang kelima, biaya pembelian atau investasi peralatan atau tools. Yang keenam, biaya sewa share office. Dan yang terakhir ada review stream. Yang pertama ada fee desain arsitektur plus shop drawing plus RAB. Yang kedua ada fee desain interior plus shop drawing plus RAB. Yang ketiga ada fee desain kontraktor sipil, arsitektur, dan konstruksi. Yang keempat ada fee jasa kontraktor dan furnitur. Selanjutnya ada milestones. Nah, di sini ada yang pertama kita membuat idenya dulu. Idenya itu dibuat pada bulan April 2020, yaitu memulai menemukan, mengembangkan, dan menerapkan ide. Yang kedua, pada bulan Mei 2020, merancang dan membuat rencana studio rancang. Dan pada bulan Juni 2020, menyusun strategi dari pembuatan hingga finishing. Dan pada bulan Agustus 2020 memulai mendapatkan pelanggan atau konsumen sesuai dengan harapan. Nah, di sini ada funding needs and allocation. Di sini kita asumsikan marketing 1 juta rupiah, working capital 4.500.000, rekrutmen 20 juta, capex 22.700.000, produk development 28 juta, sehingga total funds need mencapai 76.200.000. Marketing and customer acquisition, contohnya seperti yang ada di PowerPoint ini. Nah, bagi yang tertarik dengan penawaran jasa ini, bisa kontak detailnya ada di Jalan Margonda Raya nomor 82, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Depok, Jawa Barat. Nomornya 0213418972, email info@consultantarch.com, dan websitenya www.consultantarch.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.